Dalam hidup, kita sering merasa seperti berada di ruang gelap. Semakin kita panik, semakin gelap rasanya. Tapi bagaimana kalau sebenarnya terang itu sudah ada? Kita hanya tidak mengarahkannya ke tempat yang benar. Dalam Injil hari ini, kita akan melihat bagaimana Yesus selalu hadir dalam kegelapan hidup kita. Salve Sobat Pena Katolik, berjumpa kembali di Setitik Embun, sebuah renungan harian untuk kita semua. Renungan hari ini, Jumat 28 November 2025. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas, bab 21, ayat 29 sampai dengan 33. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus mengemukakan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kalian melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kalian tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian pula, jika kalian melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sungguh, angkatan ini takkan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi sabdaku takkan berlalu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku terkasih, pada bacaan hari ini kita bisa melihat bagaimana Yesus memakai gambaran sederhana untuk menjelaskan tentang akhir zaman, yaitu melalui perumpamaan pohon ara. Di musim dingin, pohon itu tampak mati, kering, diam, tanpa harapan. Tetapi tiba suatu hari akan muncul satu tunas kecil, hanya satu saja. Tapi satu tunas itu sudah cukup untuk membuat orang jadi tahu bahwa musim panas itu pasti tiba. Apabila kalian melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kalian tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Yesus tidak menutup-nutupi kenyataan pahit akan akhir zaman di mana akan banyak penderitaan. Saya merenungkan seolah Tuhan juga berkata pada kita semua bahwa hidup memang penuh dengan pergumulan dan kesulitan, bahkan penderitaan. Akan tetapi di akhir bacaan Yesus juga berkata, jika kalian melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Nah, saya merenungkan juga bahwa justru di tengah situasi penderitaan itu, Ia mengingatkan bukan cuma ada kesulitan dan penderitaannya saja, tapi juga ada tanda harapan yang muncul. Ada kedekatan Allah yang sedang berkarya di tengah situasi tersebut. Saudara-saudariku terkasih, bayangkan kita berada dalam sebuah ruangan yang sangat gelap. Bahkan tangan kita sendiri nggak kelihatan. Semuanya terasa menakutkan. Kita tidak tahu ada apa di depan. Tidak tahu di mana pintu. Tidak tahu apakah kita aman atau tidak. Jika kita terus menatap pada kegelapannya, kita tidak akan bergerak satu langkah pun. Karena fokus pada kegelapannya membuat kita hanya melahirkan ketakutan saja. Tapi bayangkan sobat, seandainya saat kegelapan itu, seseorang datang memberi kita sebuah lampu senter kecil. Cahayanya tidak besar, tidak menerangi seluruh ruangan, tidak menghilangkan gelapnya. Namun ketika kita mengalihkan mata dari gelap ke cahaya senter yang kecil itu, kita mulai bisa melangkah. Tidak jauh, hanya selangkah, tapi satu langkah itu memungkinkan langkah-langkah berikutnya. Gelapnya tetap ada, tapi karena fokus pada terangnya, kita tidak lagi dikendalikan oleh kegelapannya. Sobat terkasih, begitulah pula hidup rohani kita. Penderitaan, tekanan, kecemasan, itulah ruang gelapnya. Dan jika kita terpaku hanya memandangi hanya gelapnya saja, kita akan makin terpuruk pada kegelapan tersebut dan akhirnya tidak berani melangkah. Namun cahaya senter itu adalah Allah sendiri. Jika kita fokus pada Allah dalam kegelapan, maka kita bisa melangkah walau hanya selangkah demi selangkah. Saudara-saudariku terkasih, marilah kita jujur di hadapan Allah. Dalam kesulitan yang saya alami hari-hari ini, apakah saya lebih fokus pada masalahnya atau pada Kristus yang menyertai? Tanda tunas kecil apa yang sedang Tuhan munculkan dalam hidup saya? Meski kecil, tapi menunjukkan harapan.
Apakah saya percaya bahwa kuasa Tuhan lebih kuat dari keadaan saya? Saudara-saudariku terkasih, mari kita belajar dari Yesus. Saat ia harus melewati jalan salibnya, ia tidak memusatkan diri pada penderitaannya, tetapi pada kehendak Bapa. Ia tetap maju selangkah demi selangkah, seperti cahaya yang memandu di gelapnya dunia. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu, karena melalui sabdamu hari ini, Engkau mengingatkan kami agar tidak terlarut dalam kegelapan hidup, tetapi selalu memusatkan hati pada kehadiran-Mu yang membawa terang dan pengharapan. Ya Bapa, curahkanlah rahmat Roh Kudus-Mu, agar kami Engkau mampukan untuk bisa melihat kehadiran-Mu yang menolong dan menuntun kami dalam setiap kesulitan dan penderitaan hidup kami. Serta tambahkanlah iman kami agar mata hati kami tetap tertuju pada Yesus yang menuntun, menolong, dan menyertai kami dalam hidup kami sehari-hari. Ini semua kami mohonkan dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salve, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.